Oleh karena kajian fikih itu pada tataran syariat, maka catatannya syarat sholat yang kedua suci badan, suci tempat, suci pakaian dari najis zahir. Adapun najis batin, seperti pakaian kita dibeli dari yang haram, maka sholatnya tetap sah asal pakaiannya suci, artinya nggak ada najisnya, sah. Cuman pertanyaannya, dapat ganjaran nggak? Ini bab lain. Ya Rabbi, iya, waalaikumsalam. Bagaimana pakaian yang kita pakai misalnya dibeli dengan uang haram gitu? Terima kasih. Baik. Oleh karena kajian fikih itu pada tataran syariat, maka catatannya syarat sholat yang kedua suci badan, suci tempat, suci pakaian dari najis zahir. Adapun najis batin, seperti pakaian kita dibeli dari yang haram, maka sholatnya tetap sah asal pakaiannya suci, artinya nggak ada najisnya, sah. Cuman pertanyaannya, dapat ganjaran nggak? Ini bab lain, namanya adab batin. Sebab kata Imam Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awana, i'lam anna lis-salati adaban zahiran wa adaban batinan. Jadi ada ruh salat, ada adab. Maka bila pakaian kita dapat duitnya dapat nyolong, jangankan banyak, dikit enggak ada ganjaran. Kata Nabi dalam hadisnya yang sahih, manishtara thawban bi'asyarati darahima wa fihi dirhamun min haramin lam yataqabbalillahu salatahu ma dama fihi. Kata Nabi, siapa orang beli baju seharga, biar gampang, 10.000, uang 1.000-nya dari yang haram, 10%, maka sholat yang dia kerjakan pakai baju itu ora ada ganjaran sama sekali, enggak ada. Ini yang menjadi masalah dalam paparan pertanyaan ini. Ini cuman 10%. Bagaimana kalau 100% dari yang haram? Ini cuman badan, pakaian ini badan, di luar badan. Bagaimana kita makan? Duitnya dapat nyolong, makan kita sholat, ora ada ganjaran. Ibarat ibu-ibu beli mukna, duitnya lakinya lagi tidur, ngambil duit dari dompet lakinya, beli mukna, pakai mukna itu, ora ada ganjaran sholatnya kalau dari yang haram. Jadi ini bukan syarat sah, itu namanya syarat qabul. Kalau harus halal segala macam ini syarat diterima. Kita belum ngomongin qabul, lagi ngomongin sah dulu, gitu. Diterima dulu, bener dulu. Masalah digaji ini nomor 2, masalah digaji, gitu. Yang penting bener dulu, jangan dipecat, begitu. Maka orang sholat bajunya dapat nyolong, sholatnya sah. Haji begitu, umrah begitu, dapat korupsi, umrah, ya jadi umrah diterima kagak, la labbaik wala sa'daik wa maluka haram wa hajuka mardud, begitu kurang lebih demikian. Wallah. Baik, baik. Iya, baik. Izin bertanya, bedanya najis dengan hadas. Kalau najis, apakah kita harus berwudu lagi atau tidak?
Baik, kalau ada najisnya tidak ada dalam bab berwudu. Bila bersentuhan najis kita kudu wudu, tidak ada. Pada kajian bab batal wudu tidak ada bersentuhan dengan najis. Jadi kalau ada najis tidak perlu wudu, perlu dicuci, dibersihin. Begitu. Cuma masalahnya maksud belum punya wudu. Ini bab lain kalau belum punya wudu. Begitu. Belum. Iya kudu wudu itu. Artinya kita punya wudu kena najis, bersihin najisnya. Wudu enggak perlu diulang. Kurang lebih demikian. Allah a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau nanya, kalau untuk bersihin lagi waktu kencing ketika jongkok kan orang-orang udah pada tahu. Nah sekarang kan banyak maksudnya di mall atau di mana tempat masjid juga ada kadang tempat kencing tapi yang berdiri, itu cara bersihinnya bagaimana? Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam selalu kalau kencing jongkok. Nabi pernah sekali kencingnya Nabi diri, agar supaya tidak ada yang mengata haram diri. Makanya Nabi diri. Nabi mau diri itu dalam rangka ngebilangin. Jadi Nabi mendapat ganjaran dirinya karena dalam rangka tasyri', ngajarin syariat. Nabi kencingnya jongkok, nggak pernah diri. Itu Nabi. Begitu. Kalau kita sih maulid ya, ajarannya sih nggak penting dikerjain. Kencingnya diri. Mana tukang ngaji lagi yang kayak begitu? Ada nggak yang kayak begitu? Nah, ya kita taubat aja dah. Ini yang ditanya bukan itunya. Bagaimana kencing diri? Ini bermasalah. Kalau tempat kencingnya ini tidak bagus, muncrat, ini bermasalah. Jongkok itu maknanya biar enggak kemana-mana. Jadi kaki kita lebar, jadi kencingnya ke sana, jauh kencing. Tuh begitu. Makanya jongkok biar jauh najis itu. Diri ini kalau muncrat kena kain wassalam. Kalau muncrat ya kita kudu ngati-ngati. Begitu. Bagaimana cara bersihinnya? Biasa. Kalau berbicara kita nggak muncrat, ya biasa. Karena ada tempat itunya itu, tempat ceboknya itu, airnya. Ya dibersihin. Begitu sampai bersih daripada najis. Begitu. Sampai bersih daripada najis. Nah, cara bersihinnya bagaimana? Ya sebagaimana cara bersihin kita kencing jongkok. Kalau masalah bersihin kencingnya, ini muncrat ini, kalau muncrat ya kudu dicuci. Sebab najis kencing enggak dimaafin di air, enggak dimaafin di sol. Kalau muncrat harus kita hati-hati. Ini dia yang tadi ditanya, tanazzahu anil bauli, awas hati-hati dari kencing. Mayoritas orang dikubur tuh bukan gara-gara enggak sholat mau sholat, cuman masih ada najisnya. Ini yang kita harus ngati-ngati urusan najis. Mana bini kita enggak ngerti lagi, lantai kita dikencingin bocah, kencingin bocah. Ambil kain pel sama air, ya kan? Gosok kencingnya, maka kencingnya nempel di kain, masukin di air sedikit. Ini ada kira-kira seember nih 216 liter. Ada nggak ember tuh? 216 liter. Ya kagak, 10 liter juga kagak kayaknya ember itu. Apalagi 200. Maka air ini najis. Gosok lagi. Begitu. Maka kata kita masih mbak kamar juga belum.
maka lantainya ada najisnya. Lakinya pulang kerja, buka sepatu, wudhu, kamar mandi, injak tuh lantai, kakinya kan basah ya, injak lantai ada najisnya, maka kakinya ada najisnya. Sholatnya sah nggak tuh? Hah? Kenapa? Apanya? Badannya maksud. Karena ada badan tempat. Badannya, kakinya ada najisnya. Ada nggak kita sholat begitu tuh? Jangan nyalain Allah mulu. Kenapa gua udah sholat, tahajud, begitu duha, nih dagang kok menurun melulu? Begitu kenapa? Gitu. Gua udah sholat, ya bukan sholat, udah bener belum sholat? Begitu. Ini yang harus dia belajar. Kurang lebih demikian. Nyuci yang sama. Allah alam. Kemudian daripada itu, saudara minta izin. Teman-teman kami ini rajin bantuin kami. Kita orang majelis harus cerdas. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tiap-tiap orang itu akan mendapatkan sejauh mana dia memiliki niat. Bila niatnya dikit dapatnya dikit, bila niatnya banyak dapatnya banyak, bila niatnya dunia dapatnya dunia, niatnya akhirat dapatnya, niatnya dunia akhirat dapatnya dunia akhirat. Kami ini lagi pembenahan, memasang keramik dan masang plafon di pesantren Gausulibat Kebon Kopi Bintaro sektor 3. Nah, oleh karena itu kami berharap jamaah jangan beli rugi, tapi mendingan berinfak tapi dapat hadiah kalender. Begitu. Berapa ini? Infaknya ini 50.000. 50.000 infaknya. Lebih boleh nggak? Oh boleh. Baik. Nggak mesti malam ini uangnya. Boleh aja pertemuan mendatang boleh, mendatangnya boleh. Kalau kata saya sampai Desember 2021 tanggal 31 Desember dah. Iya boleh. Tapi nggak tahu nih sama pengurusnya boleh nggak? Nggak boleh dia. Oh kelamaan. Baik. Jadi tapi uangnya tolong dikumpulin ke pengurus Masjid Al-Madinah agar supaya dengan judul dari infak kalender dari jamaah Masjid Al-Madinah. Begitu pelaporannya supaya begitu. Jadi nanti kalendernya ini uangnya dititipin ke pengurus masjid nantinya uangnya. Ini begitu. Yang kemarin ikut ke Anyer ada gambarnya ini di Anyer, cuman harus pakai kacamata pembesar, nyelip kayaknya. Itu begitu. Jadi silakan, ndak mesti uangnya malam ini, jangan. Besok-besok ndak apa-apa. Yang penting dibagi, insya Allah orang majlis orang khair lah. Begitu. Ini bukan kecil gede begitu, cuman pasangnya begini ini modelnya. Jadi dari yang hitamnya ini. Begitu, silahkan saja nanti, tapi berharap kalau punya family jangan ngambil satu, sampaikan bahwa ini minta bantuan pesantren, ini jangan beli, rugi kalau beli, itu aja. Jadi infak untuk pesantren, moga dengan niat itu mulia bapak dan ibu, bila diniatkan buat anaknya yang ada di pendidikan dapat ilmu yang manfaat, diniatkan untuk keluarga yang kurang sehat, moga diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan yang segera dan sempurna. Diniatkan untuk almarhum almarhumah keluarga yang sudah meninggal dunia, kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan dengan infak ini jadi awet, kalender habis, tetap nilai kebaikan terus mengalir tiada habis dan tiada henti. Mudah-mudahan segala hajat bapak dan ibu semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ganti dengan balasan berlipat-lipat ganda.